Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe, dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kisah pria kaya memberi makan pengemis 1 tahun, dan ini yang terjadi kepadanya. Seorang pria kaya berkebangsaan Arab Saudi bernama Rahmat. Ia diwawancarai setelah ia berhasil sembuh dari penyakit liver akut yang ia idap. Pola hidup berlebihan dan mengonsumsi makanan tidak beraturan membuat Rahmat mengalami penyakit ini. Rahmat berobat mencari kesembuhan. Sudah banyak dokter dan rumah sakit yang ia kunjungi di Saudi sebagai ikhtiar. Meski menyita banyak waktu, tenaga, pikiran, dan biaya, penyakit itu tidak kunjung sembuh. Rahmat mengeluh, badannya bertambah kurus, tidak ubahnya seperti seorang pesakitan. Demi mencari upaya sembuh, maka Rahmat mengikuti saran dokter berobat ke rumah sakit terkenal spesialis liver di Guangzhou, Cina. Ia ke sana ditemani oleh keluarganya. Penyakit liver makin tambah parah. Maka saat Rahmat diperiksa, dokter mengatakan harus diambil tindakan operasi segera. Ketika Rahmat menanyakan berapa besar kemungkinan keberhasilannya, dokter menyatakan kemungkinannya 50-50. 50% kalau operasinya berhasil maka Anda akan sembuh. 50% bila tidak berhasil maka nyawa Anda taruhannya. Jelas, kata dokter. Mendapati boleh jadi ia akan mati, maka Rahmat pun berkata, "Dokter, kalau operasi ini gagal dan saya bisa mati, maka izinkan saya untuk kembali ke negara saya dan berpamitan dengan keluarga, sahabat, kerabat, serta orang yang saya kenal. Saya khawatir bila nanti mati menghadap Allah, namun saya masih punya banyak kesalahan terhadap orang yang saya kenal." Rahmat berkata sedemikian sebab ia takut sekali atas dosa dan kesalahan yang ia perbuat. Dokter pun berkata, "Terlalu beresiko bagi saya membiarkan Anda tidak segera ditangani. Penyakit liver ini akut. Saya tidak berani menjamin keselamatan diri Anda kembali ke tanah air kecuali 2 hari. Bila Anda lebih dari itu dan kembali ke sini, mungkin Anda akan mendapati dokter lain yang akan menangani operasi liver Anda." Bagi Rahmat 2 hari itu cukup berarti. Ia pun berjanji akan kembali dalam tempo itu. Serta merta ia mencari pesawat jet yang bisa disewa, dan ia pun berangkat menuju ke tanah airnya. Kesempatan itu digunakan Rahmat mendatangi semua orang yang pernah ia kenal. Satu persatu dari keluarga dan kerabat ia sambangi meminta maaf dan berpamitan. Kepada mereka Rahmat berkata, "Maafkan aku. Rahmat yang kalian kenal ini banyak kesalahan dan dosa. Boleh jadi setelah 2 hari lagi saya sudah tidak panjang umur." Itulah yang disampaikan Rahmat kepada orang-orang, dan setiap dari mereka menangis sedih atas kabar berita yang mereka dengar dari orang yang mereka cintai dan kagumi ini. Rahmat menyambangi satu persatu dari mereka. Meski dengan tubuh yang kurus tidak berdaya, ia berniat mendatangi mereka untuk meminta doa dan berpamitan. Dan kondisi itu membuat Rahmat menjadi sedih. Ia merasa menjadi manusia yang paling merana. Ia merasa tidak berdaya dan tidak berguna. Sering dalam kesedihannya ia membatin, "Ya Allah,
Rupanya keluarga yang mencintai aku, harta banyak yang aku miliki, perusahaan besar yang aku punya, semuanya tidak ada yang mampu membantuku untuk kembali sembuh dari penyakit ini ya Allah. Semuanya sia-sia. Rasa emosi batin itu membuat tubuh Rahmat bertambah lemah. Ia hanya mampu perbanyak istighfar, memohon ampunan Tuhannya, memutar tasbih sambil berzikir, kini menjadi kegiatan utamanya. Ia masih merasa bahwa dirinya adalah manusia yang paling merana di dunia ini. Hingga saat ia berada di mobilnya, duduk di jok belakang dengan tangan memutar tasbih berzikir, hanya ada Rahmat dan supirnya yang berada di mobil itu. Mereka melaju berkendara menuju rumah kerabat dengan tujuan berpamitan dan meminta restu. Saat itu momen spesial yang tidak terlupakan untuk Rahmat. Beberapa ratus meter di depan, mata Rahmat melihat ada seorang wanita berpakaian abaya, yaitu pakaian panjang wanita Arab yang serba berwarna hitam, tengah berdiri di depan sebuah toko daging. Di sisi wanita tadi ada sebuah karung plastik putih yang biasa menjadi tempat limbah toko tersebut. Wanita tadi mengangkat dengan tangan kirinya sepotong tulang sapi dari karung. Tangan kanannya mengumpil dan mencukil daging-daging sapi yang masih tersisa di pinggiran tulang. Rahmat memandang tajam ke arah wanita itu dengan seksama. Rasa ingin tahu membuncah di hati Rahmat apa yang sedang dilakukannya. Begitu mobilnya melintasi wanita, sekilas Rahmat memperhatikan, maka ia pun menepuk pundak sang sopir dan memintanya menepi. Saat mobil sudah berhenti, Rahmat mengamati yang dilakukan wanita itu. Entah apa yang membuat Rahmat menjadi penasaran. Keingintahuannya membuncah, ia turun dari mobil. Lemah ia membuka pintu dan ia berjalan tertatih-tatih menuju tempat wanita itu berada. Dalam jarak beberapa hasta, Rahmat mengucapkan salam ke wanita itu. Namun salamnya tiada terjawab. Rahmat bertanya ke wanita itu dengan suara lemah, "Ibu, apa yang sedang engkau lakukan?" Rupanya wanita ini sudah terlalu sering diacukan orang hingga ia pun tidak peduli lagi dengan manusia. Meski ada yang bertanya kepadanya, wanita tadi hanya menjawab tanpa menoleh sedikit pun ke arah si penanya. Sambil mengumpil daging, wanita itu berkata, "Aku memuji Allah yang telah menuntun langkahku ke tempat ini. Sudah berhari-hari aku dan 3 orang putriku tidak makan. Namun hari ini Allah membawaku ke tempat ini sehingga aku dapati daging limbah yang masih bertengkar di sisa-sisa tulang. Aku berencana akan membuat kejutan untuk ketiga putriku malam ini. Insya Allah aku akan memasakkan sup daging yang lezat buat mereka." Subhanallah, bergetar hebat relung batin Rahmat saat mendengar penuturan kisah kemiskinan di hadapannya. Tidak pernah ia menyangka ada manusia yang melarat seperti ini. Maka serta-merta Rahmat melangkah ke arah toko daging. Ia panggil petugasnya, lalu ia berkata ke petugas toko, "Pak, tolong siapkan untuk ibu itu dan keluarganya 1 kilo daging dalam seminggu, dan aku akan membayarnya selama setahun." Kalimat yang meluncur dari mulut Rahmat membuat wanita tadi menghentikan kegiatannya. Seolah tidak percaya, ia mengangkat wajah dan menoleh ke arah Rahmat. Kini mata wanita itu menatap dalam mata Rahmat, seolah ia berterima kasih lewat sorot pandang. Merasa malu ditatap seperti itu, Rahmat menoleh ke arah petugas toko. Ia pun berkata, "Pak, tolong jangan buat 1 kilo dalam seminggu. Aku rasa itu tidak akan cukup. Siapkan 2 kilo dalam seminggu
dan aku akan membayarnya untuk setahun penuh. Serta merta Rahmat mengeluarkan beberapa lembar uang 500-an rial, lalu ia serahkan kepada petugas tadi. Usai Rahmat membayar dan hendak meninggalkan toko daging, maka terhentilah langkahnya saat ia menatap wanita tadi tengah menegadah ke langit sambil mengangkat kedua belah tangannya seraya berdoa dengan penuh kesungguhan. Ya Allah, berilah kepada tuan ini keberkahan rezeki, limpahkanlah karuniamu kepadanya, jadikanlah ia manusia yang mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Beri ia kenikmatan seperti yang Engkau berikan kepada para hamba-Mu yang soleh. Kabulkan setiap hajatnya dan berilah ia kesehatan lahir dan batin. Dan seterusnya, panjang sekali doa yang dibaca wanita itu. Kalimat-kalimat doa itu terjalin indah naik ke atas langit menuju arsy Allah. Bergetar arsy Allah atas doa yang dibacakan sehingga getaran itu terasa di hati Rahmat. Ia mulai merasa ketentraman dan kehangatan, kedamaian yang belum ia pernah rasakan sebelumnya. Hampir saja Rahmat menitikkan air mata saat mendengar jalinan indah kalimat doa wanita tersebut. Andai saja ia tidak merasa malu, pastilah buliran air mata hangat sudah membasahi pipinya. Namun bagi Rahmat pantang menangis, apalagi di hadapannya seorang wanita yang belum ia kenal. Rahmat lalu memutuskan untuk meninggalkan wanita tersebut. Ia berjalan tegap dan cepat menuju mobilnya, dan dia belum juga merasakan keajaiban itu. Ya, keajaiban yang ditambah saat Rahmat membuka dan menutup pintu mobil dengan gagah seperti manusia sehat sedia kala. Sungguh doa wanita itu memberikan kedamaian pada hati Rahmat. Sepanjang jalan di atas kendaraan, Rahmat terus tersenyum membayangkan doa yang dibacakan oleh wanita tadi. Perjalanan menuju rumah seorang kerabat itu menjadi lebih indah. Sesampainya di tujuan, Rahmat mengutarakan maksudnya. Ia berpamitan dan meminta restu. Ia katakan boleh jadi ia tidak lagi berumur panjang sebab sakit liver akut yang ia derita. Anehnya, saat mendengar berita itu dari Rahmat, sang kerabat berkata, "Rahmat, janganlah engkau bergurau. Kamu terlihat begitu sehat, wajahmu ceria. Sedikit pun tidak ada tanda-tanda bahwa engkau sedang sakit." Awalnya Rahmat menganggap bahwa kalimat yang diucapkan kerabatnya tadi hanya untuk menghibur dirinya yang sedang sedih. Namun setelah ia mendatangi saudara dan kerabat yang lain, anehnya semuanya berpendapat serupa. 2 hari yang dimaksud pun tiba. Rahmat didampingi oleh istrinya dan beberapa anaknya kembali datang ke Cina. Hari yang dimaksud untuk menjalani operasi sudah disiapkan. Sebelum masuk ke ruang tindakan, beberapa pemeriksaan pun dilakukan. Setelah hasil pemeriksaan itu dipelajari, maka ketua tim dokter pun bertanya keheranan kepada Rahmat dan keluarganya. "Aneh, 2 hari yang lalu kami mendapati liver Tuan Rahmat rusak parah dan harus segera dilakukan tindakan operasi. Tapi setelah kami teliti kembali, mengapa liver ini menjadi sempurna lagi?" Kalimat dokter itu membuat Rahmat dan keluarganya menjadi bahagia. Berulang kali terdengar kalimat takbir dan tahmid di ruangan tersebut meluncur dari mulut Rahmat dan keluarganya. Mereka memuji Allah yang telah menyembuhkan Rahmat dari penyakit dengan begitu cepat. Subhanallah, Allah telah mengangkat semua penyakit Rahmat atas sedekah yang sudah Rahmat perbuat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.